Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai cabang ilmu sastra. Silakan simak dan pahami dengan baik ya. Tahukah Anda, sejarah sastra merupakan bagian dari cabang ilmu sastra? Ya, bagus, Anda sudah mengetahuinya. Cabang ilmu sastra, selain sejarah sastra, meliputi teori sastra dan juga kritik sastra. Nah, ini kita lihat ya pengertiannya. Teori sastra menyelidiki dasar-dasar pengertian tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan sastra. Misalnya, hakikat sastra, genre atau jenis sastra, aliran-aliran, gaya bahasa, unsur cerita, dan lain-lain. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berusaha menyelidiki perkembangan sastra sejak dari mula pertumbuhannya sampai perkembangannya yang sekarang. Dan kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mengadakan penyelidikan langsung terhadap suatu karya sastra tertentu. Ia mengadakan pendalaman dengan analisis serta penafsiran, kemudian berusaha memberikan suatu penilaian tentang berhasil atau tidaknya suatu karya sastra. Nah, ini adalah objek penyelidikan sejarah sastra. Yang pertama, perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra. Misalnya, sejarah perkembangan novel, cerpen, puisi, drama, dan sebagainya. Objek penyelidikan sejarah sastra yang lain berupa periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Kemudian, perkembangan aliran-aliran yang ada pada suatu periode atau pada suatu angkatan. Dan pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa dalam sastra. Nah, cabang dari ilmu sastra itu sebetulnya ada macam ilmu sastra lainnya yang meliputi sastra umum, sastra khusus, dan sastra perbandingan. Sastra umum merupakan ilmu sastra yang membicarakan hal ihwal sastra pada umumnya, terlepas dari masalah-masalah kekhususan dari kehidupan sastra akibat adanya corak bangsa dan bahasa. Sastra khusus merupakan ilmu sastra yang membicarakan kehidupan sastra suatu bangsa atau suatu suku bangsa tertentu, atau sastra dengan suatu media bahasa tertentu. Sastra perbandingan adalah ilmu sastra yang berusaha menyelidiki adanya persamaan, perbedaan, pengaruh dari berbagai hal yang terdapat pada dua atau beberapa sastra tertentu atau sastra khusus. Baiklah, kita bahas mengenai hubungan timbal balik antar cabang ilmu sastra. Yang pertama adalah hubungan sejarah sastra dan teori sastra. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan hubungannya? Ya, bagus, Anda pasti bisa ya. Hubungan sejarah sastra dan teori sastra yang pertama itu bahwa penyelidikan sejarah sastra memerlukan bahan pengetahuan tentang teori sastra. Kemudian, pembicaraan suatu angkatan tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang gaya bahasa, aliran, genre sastra, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya, yang merupakan bagian dari cabang apa? Ayo apa? Teori sastra. Kemudian, teori sastra memerlukan bahan-bahan hasil penyelidikan sejarah sastra. Pembicaraan tentang gaya bahasa atau tentang suatu aliran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sastra secara keseluruhan. Dan suatu pengertian tentang teori sastra dimungkinkan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai data yang diperoleh dari sejarah sastra. Berikutnya, hubungan sejarah sastra dan kritik sastra. Yang pertama,
Penelitian sejarah sastra perlu bantuan kritik sastra. Tidak semua karya sastra yang terbit dijadikan penelitian sejarah sastra. Kemudian, untuk memilih karya sastra yang diteliti sejarah sastra, perlu bahan kritik sastra. Sebab, tugas kritik menentukan nilai suatu karya sastra. Kritik sastra membutuhkan bahan sejarah sastra, terutama dalam hal menentukan asli tidaknya sebuah karya sastra, atau ada tidaknya unsur pengaruh dari sastra lain. Nah, ini hubungan kritik sastra dan teori sastra. Kritik sastra tidak akan berhasil tanpa dilandasi oleh dasar-dasar pengetahuan teori sastra. Jika akan menganalisis sebuah karya sastra, perlu dasar teori tentang karya sastra tersebut. Teori sastra merupakan sebagian modal bagi pelaksanaan kritik sastra. Dan kritik sastra merupakan pangkal dari teori sastra. Teori tanpa data merupakan teori yang kosong atau infaktual. Nah, kalau dilihat gambar hubungan sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra seperti ini. Setiap cabang ilmu ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dikatakan yang mana lahir lebih dulu dan mana lahir berikutnya, tetapi bersama-sama saling bergandengan, saling mempengaruhi. Nah, ini rujukan yang bisa Anda baca untuk mengenal dan memahami lebih lanjut mengenai cabang ilmu sastra, termasuk di dalamnya sejarah sastra. Dapat Anda baca dari buku Pasarwadi mengenai sejarah sastra Indonesia modern. Demikian para mahasiswa yang dapat Ibu sampaikan mengenai cabang ilmu sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dengan sesi yang lain. Nanti kita diskusikan juga mengenai cabang ilmu sastra ini di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.